Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat datang di Renungan Harian Toraya edisi Kamis 19 Maret 2020. Pembacaan kita hari ini Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau menganugerahkan kehidupan baru bagi kami. Sebelum kami menjalani hidup ini pada hari ini, kami mau mendasarinya di dalam firman-Mu. Ya Roh Kudus, berikan hikmat untuk kami dapat memahami dan dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu pada hari ini. Bersabdalah, kami bersedia mendengar. Melalui Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 32. Judul bacaan kita, manusia baru. Sebab itu, ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengar dan merenungkan firman ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, tema kita hari ini merespon anugerah keselamatan. Umpe Bali Pak Kamasianna Puang. Jika ada seseorang yang mengidap penyakit kanker dan telah diobati
dapatkah kanker itu kambuh kembali? Teks ini berbicara tentang nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus, karena ada kecenderungan bagi mereka untuk kembali melakukan kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah, seperti hawa nafsu, kecemaran, dan keserakahan. Paulus tahu benar bahwa mereka bukan lagi orang-orang yang masuk dalam bilangan orang yang tidak mengenal Allah, melainkan orang-orang yang telah belajar mengenal Kristus melalui pengajaran dan pemberitaan tentang Kristus. Karenanya harus direspon. Atas dasar inilah Paulus menegaskan prinsip hidup orang yang telah menerima Kristus, yakni tidak lagi mengenakan manusia lama, melainkan mengenakan manusia baru. Sebagai orang yang pernah mengenakan manusia lama dan hidup di dalamnya, tentu ada potensi manusia lama itu bisa kambuh kembali. Sama halnya ketika menderita kanker yang telah diobati. Mungkin saja kanker itu akan sembuh, namun potensi untuk kambuh lagi bisa saja terjadi ketika tidak diobati secara tuntas. Saudara-saudara yang kekasih, seperti itulah manusia lama yang dapat merugikan, bahkan mengecewakan harapan-harapan. Kehidupan lama hendaknya dibuang secara tuntas dan jangan diberi kesempatan bertumbuh dalam diri. Ciptakanlah cara hidup yang berpusat pada Kristus dengan melakukan penyerahan diri secara total kepada otoritas Kristus melalui tuntunan Roh Kudus. Kristus akan terus memberikan pengampunannya bagi setiap orang yang dengan sadar dan bersedia meninggalkan perbuatan dosanya serta menganugerahkan kehidupan yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami sungguh berbahagia bahwa hari ini kami menerima firman-Mu dan kami yakin akan dituntun oleh firman-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan untuk segala aktivitas kami. Ya Roh Kudus perlengkapi kami senantiasa dengan hikmat-Mu, sehingga kami senantiasa berusaha untuk menanggalkan manusia lama kami dan mengangkat manusia yang baru, manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup menurut firman-Mu. Ini doa kami, permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.